Halo semua, selamat datang di iTalk atau Industrial Talk Pharmacy, di mana di sini kita akan mengulik kisah-kisah luar biasa daripada pelaku usaha hebat tanah air. Hari ini kita kedatangan sosok inspiratif di balik sebuah usaha yang terus bersinar, adalah Lunarai Cahaya Abadi. Lunarai Cahaya Abadi adalah sebuah nama yang tak hanya berfokus pada kualitas produk, tetapi juga pada nilai dan dampak yang mereka ciptakan. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan atau salah satu perusahaan dari perusahaan induknya, yaitu adalah Rai Corp atau Rayanda Corporation. Bersama saya, kita akan mengenal lebih dekat perjalanan sang pendiri, bagaimana beliau memulai usaha, hingga prinsip yang terus beliau pegang dalam membangun usaha ini. Langsung saja kita sambut Ibu Apoteker Cahaya Khairani Kusumawulan SSI M-Farm. Ibu sudah berada dengan saya via Zoom, di mana saya akan menyiapkan 6 pertanyaan yang masing-masing akan dijawab oleh Ibu Cahaya dalam waktu yang sudah ditentukan, dan kita akan belajar bersama-sama terkait apa sih Lunarai Cahaya Abadi itu dan apa yang membedakannya dengan perusahaan kosmetik yang lain. Oke, stay tune terus ya. Selamat pagi Bu, kelihatan dari wajah-wajahnya sepertinya udah senang banget. Oke Bu, saya langsung saja untuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama adalah, Ibu, apakah Ibu bisa menceritakan kepada saya, kepada kami, apa momen atau motivasi utama yang buat Ibu ingin memulai usaha ini? Selamat pagi. Momen atau motivasi utama yang saya punya dalam memulai usaha ini adalah kembali lagi saya sebagai seorang wanita yang mempunyai suami dan mempunyai anak. Tugas utama saya adalah mendidik, menjaga anak saya sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk dirawat, dididik sesuai dengan yang diinginkan penciptanya. Jadi 2012 ada momen saya kehilangan putra ketiga saya. Jadi qadarullahnya melahirkan, kemudian 1 hari kemudian sudah dipanggil sama Allah Yang Maha Kuasa. Nah, dari situ setelah bekerja selama 12 tahun, saya berpikir, oh iya, tugas utama saya adalah seorang ibu. Maka dari itu mungkin setahun lah saya ada di rumah, hanya mengurus 2 orang putra, 2 orang putra, 1 putri 1 putra. Nah, kemudian banyak tawaran yang datang untuk bekerja kembali di dunia yang sama, namun semua pekerjaan saya lakukan dari rumah. Jadi kalaupun saya menerima dari rumah, sampai akhirnya 2013 kita mendirikan Rai Corp, di mana disitulah usaha kami yang mulai dari rumah dijalankan, mulai dari menerima maklon, jasa maklon, kemudian mendevelop produk, kemudian membuat pabrik untuk customer, dan sebagainya yang berhubungan dengan kosmetik. Jadi dari rumahlah saya bisa menjalankan peran sebagai seorang ibu, namun saya pun bisa menjalankan peran sebagai apoteker. Keren banget Bu untuk jawabannya. Saya jadi bisa menilai ternyata momen atau motivasi yang Ibu punya
sangat mendasar sehingga saya bisa melihat hal motivasi tersebut selalu tertanam di perusahaan ini, terutama dalam karyawan yang bekerja. Kemudian Ibu, saya ingin lanjut ke pertanyaan yang kedua, yakni apakah nilai utama atau prinsip yang selalu Ibu pegang dalam menjalankan usaha ini, tentunya bersama Bapak, hingga bisa bertahan sampai saat ini? Nilai utama dalam prinsip menjalankan usaha ini, kalau dibuat menjadi resume ya, adalah learning, sharing, dan caring. Learning, setiap perjalanan usaha kami adalah belajar. Karena kami bukan keturunan pengusaha, kami belajar menjadi seorang pengusaha yang baik. Dalam arti baik untuk kami, baik untuk masyarakat di sekitarnya, dan baik untuk para karyawan kami. Kemudian sharing, karena saya dan suami adalah turunan seorang pendidik, maka kami senang untuk berbagi ilmu kepada karyawan, kepada customer, kepada rekan-rekan sesama di industri kosmetik ini. Jadi kita selalu berbagi dari apa yang sudah kita alami dan yang sudah kita proses ini. Yang adalah caring. Alhamdulillah sampai saat ini saya punya karyawan yang sudah 11 tahun atau 12 tahun. Karena saya pikir membangun usaha itu tidak mudah ya. Jadi perlu ada dukungan, terutama dukungan para karyawan yang ada di dalam satu usaha ini. Jadi kedekatan saya dengan karyawan mungkin bisa dibilang cukup dekat ya. Jadi saya suka mengetahui latar belakang mereka, sehingga kita bisa tahu apa yang menjadi keinginan dia dan apakah sama dengan keinginan kami di perusahaan ini. Nah, kemudian salah satu yang menjadi dasar adalah jujur apa adanya. Jadi kami nggak pernah bikin bahwa pabrik kita udah seperti apa pencapaiannya, tapi kami akan menginformasikan apa yang sudah kami capai saat ini dan apa yang pernah kami alami selama ini. Baik Ibu, keren banget. Lalu saya ingin lanjut ke pertanyaan ketiga ya Bu. Menurut Ibu sendiri, apa yang membedakan Lunarai Cahaya Abadi dari perusahaan lain di bidang serupa? Yang membedakan PT Lunarai Cahaya Abadi dengan perusahaan kosmetik yang ada di Indonesia, karena ini perusahaan kosmetik kedua kami, jadi pada saat membuat pabrik ini sudah punya visi misi yang jelas, sehingga visi misi itu kita pegang selama menjalankan perusahaan kami. Visi misi itu adalah kita tidak hanya menjual satu produk, tapi melalui fisiologis integritas, kemudian inovasi yang berbasis riset. Kembali lagi karena memang saya berasal dari R&D yang membuat suatu produk itu dari satu produk dan satu produk yang lain itu berbeda tiap formulasinya, karena setiap produk itu selalu unik. Jadi dari tahun ke tahun kita selalu punya inovasi yang baru, tidak hanya dari membuat sendiri gitu ya inovasi ini, ataupun kita adaptasi dari inovasi yang berkembang di global. Kemudian selain itu kita punya pelatihan edukasi untuk membangun para formulator, kemudian untuk persiapan DIP, registrasi, juga pelatihan untuk CPKB atau pembuatan pabrik. Jadi ini merupakan positioning kami menjadikan bisnis dalam bentuk yang
mempunyai kontribusi bukan hanya produk atau service, tapi spiritual dan edukasi. Wah, keren-keren. Udah 3 pertanyaan nih teman-teman. 3 pertanyaan yang dijawab dengan antusiasme, excited, yang luar biasa. Dengan berbagai macam pengalaman dan berbagai macam cerita-cerita yang memang sebelumnya kita tidak pernah dengar. Saya juga adalah anak magang bersama kedua teman saya dari Universitas Bakti Kencana, di mana di Lunarai ini kesan pesan yang kami dapat itu sangat luar biasa. Sangat banyak sekali hal-hal yang bisa kami ambil, dari mulai proses produksi, dari mulai proses research and development, dari mulai proses quality control, sampai akhirnya produk-produk tersebut dipasarkan, dan kami bisa melihat karakter-karakter dari setiap karyawan-karyawan yang ada di sana yang memang luar biasa gitu ya. Person by personnya itu sangat tergambar banget gitu. Dan saya bisa melihat ternyata hal-hal yang mereka dapati di sana itu berawal dari ibu dan bapak yang memang memiliki momen atau motivasi yang memang kuat dalam menjalankan perusahaan ini. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, kalau kita berbicara tentang proses produksi Bu, yang mana proses ini kan panjang ya Bu, dari A sampai Z, dari hulu ke hilir, apakah Lunarai sudah menerapkan sistem yang berbasis full teknologi, otomatis, atau tidak? PT Lunarai Cahaya Abadi saat ini dilakukan dengan mix ya, otomatis dan sumber daya manusia. Jadi kalau otomatis kita memerlukan presisi dan mutu yang dari satu produk ke produk lain itu sama. Namun kita menggunakan sumber daya manusia yang ada. Alhamdulillah di tempat kami banyak sumber daya manusia yang bisa kita didik dan sehingga menjadi tenaga ahli. Kemudian karena kita dari formulasi atau packagingnya juga berinovasi, maka kita juga menciptakan alat-alat yang sesuai dengan proses produksi dari mulai penimbangan, mixing, filling, sampai pengemasan. Sehingga karena kami masih menerima maklon, lebih banyak menerima maklon atau manufacturing, sehingga kita perlu menggabungkan antara otomatisasi ini dengan sumber daya manusia yang ada. Wah, udah nggak terasa Bu. Saya udah sampai ke pertanyaan yang terakhir. Mungkin saya ingin bertanya Ibu, kalau Ibu bisa diberikan kesempatan kembali ke masa awal, kembali ke masa lalu, untuk membangun sebuah usaha Bu, untuk membangun Lunarai ini, mungkin adakah hal yang ingin Ibu lakukan secara berbeda? Adakah pembeda dari saat Ibu mulai awal dan saat Ibu sudah mengetahui apa saja kurangnya dan apakah ingin diubah di masa awal? Dan kira-kira apa sih pesan Ibu untuk para pemuda atau calon wirausahawan yang sedang memulai usahanya? Jika kembali kepada masa awal, sebenarnya karena Lunarai adalah perusahaan kedua kami, sudah banyak perbaikan dari perusahaan kami sebelumnya. Namun karena memang teknologi terus berkembang, jadi kalau misalnya kembali lagi ke masa lalu, diawali kita harus mempunyai database dari bahan baku, formulasi, kemudian spesifikasi yang sudah punya database yang lengkap dan baik ya. Sehingga pada saat kita aplikasikan kepada teknologi yang terbaru ini sangat mudah. Dengan saat ini semua berbasis AI, jadi perusahaan kami untuk percepatan atau efisiensi kita juga akan menggunakan dengan sistem AI ini. Jadi tidak perlu ada yang disesali, namun kita akan terus beradaptasi dengan teknologi ini. Mungkin tips atau pesan-pesan kepada para pemulai usaha gitu. Jadi kalau saya sendiri memang alhamdulillah tidak pernah punya mimpi menjadi pengusaha,
namun memang jalannya sudah ditakdirkan gitu. Nah, pertama adalah diniatkannya apa? Niat kita usaha itu apa? Itu menjadi pondasi yang paling penting. Karena kalau niatnya adalah memperkaya diri sendiri, yaitu arahnya jadi pasti kemana-mana. Jadi yang pertama adalah niat, kemudian karena memang perusahaan visi misinya mau kemana sih gitu. Itu yang menjadi landasan apa yang akan kita pakai untuk menjalankan usaha ini. Kemudian pakailah sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau misalnya kita masih mampu, misalnya 100.000, ya kita melakukan usaha 100.000 semampunya. Kemudian kita bisa pengembangkan 200.000, 300 dan selanjutnya. Jadi jangan melihat ada peluang sehingga kita harus mengorbankan atau meminjam dalam tanda kutip tidak sesuai dengan perkiraan gitu. Jadi kalau dari usaha saya selama ini adalah selalu melihat dari kemampuan kita sampai mana, baru kita akan menjalankan usaha ini. Investasi perlu, tapi investasi yang smart. Gitu. Selamat datang di calon para pengusaha. Mudah-mudahan dengan niat yang baik dan tetap jujur akan menjadi usaha yang bermanfaat bagi orang banyak. Wah, keren Bu. Ibu terima kasih banyak. Saya mewakili teman saya dan juga mewakili Universitas Bakti Kencana berterima kasih atas cerita dan pesan yang begitu menginspirasi, Bu. Kami percaya pengalaman Ibu hari ini akan jadi semangat baru bagi siapapun yang tengah berjuang membangun mimpinya. Semoga Lunarai Cahaya Abadi akan terus bersinar, memberikan manfaat, dan menjadi inspirasi bagi banyak orang ya Ibu. Saya Aldo, pamit undur diri. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Dan jangan lupa, setiap ide besar selalu dimulai dari langkah yang kecil. Oke Ibu, sampai jumpa. Dan bye-bye.